Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sinjai TV. Senang sekali rasanya saya Anto Salam bisa menemani pemirsa dalam perbincangan khusus bersama kakak-kakak dari gerakan kelas inspirasi Sinjai yang akan menceritakan seperti apa gerakan kelas inspirasi itu sendiri. Dan langsung saja kita perkenalkan kakak kita dari relawan inspirasi Sinjai. Yang di ujung sana ada Kak Bonita Mahmud. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Kak Bonita Mahmud ini sebagai koordinator kelas inspirasi Sinjai. Di sampingnya ada Nur Afia. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan selamat malam juga saya ucapkan ke Lutfi Hidayat. Selamat malam. Dan di samping beliau ada Zulkifli Amri. Selamat malam. Ya, mereka ini pemirsa merupakan pakar-pakar kelas inspirasi yang ada di Sinjai. Dan untuk malam ini kita akan membahas tema dari kelas inspirasi Sinjai, yaitu peran kelas inspirasi Sinjai dalam dunia pendidikan. Ya, langsung saja kita ke narasumber pertama kita di ujung sana yang tentunya dari Bonita Mahmud ya, Kak Bonita ya. Ya, apa sih sebenarnya gerakan kelas inspirasi itu sendiri? Oke, gerakan kelas inspirasi Sinjai ini adalah gerakan yang mengajak kalangan profesional untuk cuti sehari berbagi dengan adik-adik sekolah dasar, di mana mereka berbagi tentang profesi mereka, berbagi pengalaman tentang profesi mereka, dan juga pastinya berbagi semangat dan motivasi kepada adik-adik di sekolah dasar. Gerakan kelas inspirasi Sinjai ini melibatkan relawan pengajar yang akan terjun langsung ke sasaran kita, sekolah sasaran kita, sekolah dasar. Kemudian ada juga relawan dokumentator yang terdiri dari relawan fotografer dan videografer. Ya, oke. Untuk selanjutnya yang menarik di sini apa yang menarik di kelas inspirasi Sinjai ini? Oke, yang menarik dari kelas inspirasi Sinjai ini adalah karena kami mengajak kalangan profesional untuk cuti sehari, memberikan waktunya sehari untuk berbagi dengan adik-adik di sekolah dasar, dan ketika mereka terjun berhadapan dengan adik-adik di sekolah dasar, mereka harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan profesi mereka, sehingga adik-adik di sekolah dasar punya gambaran tentang profesi yang disampaikan kepada adik-adik. Ini kelas inspirasi ini muncul dari ide siapa ini sehingga ada kelas inspirasi yang ada di Sinjai? Oke, terima kasih Kak Anto ya. Awal mula dari gerakan kelas inspirasi itu sendiri adalah diinisiasi dari Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi awalnya Gerakan Indonesia Mengajar itu adalah ketika tahun 2010 dia mengirim gerakan Indonesia Mengajar itu mengirim fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi. Jadi lulusan-lulusan terbaik itu dikirim ke daerah terpencil selama 2 tahun. Nah, setelah mereka mengabdi selama 2 tahun ke daerah terpencil, kembalilah para relawan pengajar itu kemudian memikirkan kita sebaiknya melahirkan satu gerakan lagi selain gerakan Indonesia Mengajar itu sendiri. Karena masalah pendidikan tidak hanya bahwa itu urusan kita sebagai para pengajar atau dari lulusan-lulusan terbaik, tapi bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu bisa punya bagian langsung dalam dunia pendidikan. Makanya kenapa sehingga lahirlah kelas inspirasi itu berawal dari Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, kelas inspirasi sendiri itu muncul ke tahun 2012, itu pertama kali di Jakarta, itu diadakan di 25 sekolah di Jakarta, sehingga setelah dari Jakarta itu kemudian menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, kabupaten dan kota, seperti itu Kak. Oke, selanjutnya kita ke Zulkifli Amri. Kita ingin tanyakan ya pemirsa, apa saja yang diajarkan oleh relawan saat berhadapan dengan murid di kelas? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi yang diajarkan oleh teman-teman relawan pengajar nanti adalah tergantung profesi mereka. Teman-teman relawan yang berprofesi sebagai seorang polisi mengajarkan tentang seperti apa pekerjaan polisi, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaannya, bagaimana kesehariannya, seperti itu.
sama dengan teman-teman yang dokter, dosen, arsitek dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau untuk pengajar ini, guru, apakah bisa ikut bergabung di kelas inspirasi sendiri? Untuk sementara, teman-teman kami setelah berkoordinasi dengan teman-teman di rekrutmen, kami masih belum memberikan kesempatan untuk itu, karena kami merasa bahwa setiap hari siswa-siswa SD itu bertemu dengan guru. Akan berbeda rasanya jika teman-teman atau adik-adik di sekolah dasar tersebut itu bertemu dengan profesional-profesional yang berbeda profesinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke narasumber yang paling ujung ini, Kak Lutfi Hidayat ini. Ya, mengapa di kelas inspirasi sasarannya hanya di SD? Mengapa tidak di SMP atau di SMA? Ya, baik. Makasih Kanto. Selamat malam pemirsa Senja TV. Kenapa sasarannya adalah siswa SD, bukan SMP atau SMA? Karena yang pertama, siswa SD itu adalah masih dalam fase atau tahap di mana dia baru yang namanya beranjak ke operasional konkret gitu ya, operasional konkret atau fase kognitifnya. Nah, siswa SD ini kan banyak berimajinasi, banyak berhayal gitu ya, banyak berhayal. Jadi mereka sudah mulai bercita-cita A, B dan seterusnya, sehingga sasaran kita kenapa ke situ, agar mereka dari awal sudah bisa menetapkan bahwa cita-citanya ini memang bisa diwujudkan dengan terus bersekolah. Nah, kalau tingkatan SMP SMA kan itu mereka sudah mulai bisa melihat apa yang harus mereka cita-citakan ke depan. Nah, kalau tahapan SD ini kan memang masih tahap-tahap yang awal, sehingga harus memang diberikan inspirasi supaya mereka kalau cita-citanya sebagai dokter, ya mereka harus melakukan ini langkah-langkahnya supaya bisa terwujud itu cita-citanya. Ya, jadi bisa lebih ini dia mengenali dirinya mungkin. Iya, betul sekali. Ya, demikian tadi dari Kak Lutfi Hidayat. Kita masih akan kembali lanjutkan perbincangan seputar kelas inspirasi, namun kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kapan ya saya bisa seperti mereka? Saya juga ingin sekolah untuk meraih cita-cita saya. Kamu bisa seperti mereka. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Ya, masih bersama kami dalam perbincangan khusus bersama relawan kelas inspirasi Sinjai, di mana di malam ini kita ditemani oleh pakar-pakar dari kelas inspirasi Sinjai. Dan langsung saja kita ke Nur Afia ini. Ini apa saja atau prinsip apa yang dipenuhi oleh para profesional ketika ingin menjadi relawan kelas inspirasi? Oke, terima kasih. Jadi dalam kelas inspirasi itu sendiri ada 7 sikap dasar yang harus kita ikuti. Artinya rule dari kelas inspirasi itu. Yang pertama adalah para relawan, entah baik itu pengajar, panitia ataupun fasilitator dan dokumentator, itu harus memiliki pertama namanya sukarela. Jadi para relawan itu harus suka dan rela untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan aksi. Terus yang kedua itu adalah bebas kepentingan. Kenapa bebas kepentingan? Karena gerakan inspirasi, kelas inspirasi ini adalah gerakan independen yang tanpa ada backingan dari partai politik, instansi ataupun perusahaan itu. Terus yang ketiga adalah tanpa biaya.
Bukan berarti kita tidak membutuhkan dia ya, tapi kita tidak melakukan menyodorkan proposal ke tiap instansi atau perusahaan, tidak seperti itu. Itu bukan aturan main kita. Kita lebih kepada bagaimana itu dana yang kita peroleh itu murni dari sukarela dari para relawan pengajar yang nantinya mungkin ketika di lapangan akan membutuhkan properti-properti, itu semua ditanggung oleh para relawan pengajar. Terus yang keempat adalah siap belajar. Jadi meskipun kita sudah punya sikap sukarela untuk ikut turun langsung, tapi kita juga punya sikap untuk siap belajar. Jadi bukan berarti bahwa saya yang lebih tahu atau dia yang lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar untuk memajukan pendidikan. Terus selanjutnya adalah turun langsung. Jadi kita turun langsung karena ini adalah gerakan. Jadi kita turun langsung melakukan aksi. Nah, kemudian yang keenam itu adalah kita siap menjalin silaturahmi. Entah itu relawan pengajar, pihak sekolah dan siswa itu bisa bersinergi untuk menyukseskan kelas inspirasi. Terus yang terakhir adalah tulus. Yang pastinya kita harus tulus. Karena meskipun bagaimana kalau ada paksaan atau segala macam, itu tidak mungkin terjadi ya kegiatan ini. Mungkin seperti itu. Jadi 7 sikap dasar yang harus dipenuhi. Terima kasih. Oh ya, itu tadi ada 7 syarat atau prinsip yang harus dimiliki oleh para profesional. Selanjutnya kita ke Bonita Mahmud ini. Gerakan kelas inspirasi senja ini katanya bebas dari kepentingan dan menolak tawaran sponsor yang seperti tadi disebutkan oleh Kak yang tadi. Bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Kenapa tidak ada sponsor? Padahal kalau mungkin ada sponsor, mungkin acaranya lebih wow lagi. Bagaimana? Oke, baik. Salah satu 7 sikap dasar dari kelas inspirasi Sinja ini adalah bebas kepentingan. Jadi kami memang di kelas inspirasi Sinja ini tidak menerima sponsor. Kami adalah gerakan independen, bebas kepentingan. Jadi tidak ditunggangi oleh instansi, perusahaan ataupun partai politik. Salah satu alasannya adalah gerakan ini murni mengajak semua kalangan profesional untuk turut mengambil bagian untuk berperan langsung memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, sehingga ketika tidak ada kepentingan dalam gerakan ini, maka kami bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan orang-orang menjadi lebih percaya dengan gerakan ini, sehingga mereka jauh lebih bersemangat untuk memberikan banyak hal positif untuk anak-anak di sekolah dasar, dan mereka bisa terjun langsung untuk menyaksikan bagaimana realita dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekitarnya dan Indonesia pada umumnya. Oke, selanjutnya kita ke Nur Afia. Ini sebagai orang yang pernah menjadi relawan pengajar, ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman yang didapatkan pada saat menjadi relawan? Relawan pengajar ya tentunya. Oke, terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman ya. Awalnya itu saya mengikuti kelas inspirasi di Kota Makassar. Jadi kelas inspirasi di Makassar itu sudah yang keempat kalinya. Kebetulan saya lolos. Terus saya ditempatkan di sekolah yang tidak pada umumnya. Kenapa tidak pada umumnya? Karena sekolah itu adalah sekolah inklusi, di mana anak dengan anak normal dengan anak yang special needs itu disatukan. Jadi anak autis, anak tunarungu itu semua disatukan. Nah, pengalaman saya, karena saya baru pertama kali mengajar di sekolah dasar, itu agak kesulitan sih sebenarnya, tapi karena bantuan dari teman-teman, kekompakan dari tim saya itu yang sungguh luar biasa, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Dan yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah khususnya yang sangat antusias terhadap gerakan ini. Itu. Terus apalagi ya? Kalau kendalanya sih lebih karena mungkin anak-anak yang tidak pada umumnya ya, jadi mesti menggunakan teknik-teknik pendekatan yang khusus juga seperti itu, Kak. Ya, sebagai relawan Anda menginspirasi siswa atau para murid. Sebaliknya, apa inspirasi yang Anda dapatkan pada saat menjadi relawan? Jadi hal yang saya peroleh ya, saya terinspirasi dari anak-anak bahwa anak-anak itu pertama unik. Ya, unik. Kenapa saya mengatakan unik? Karena setiap anak mempunyai cita-cita sendiri yang sebenarnya dia punya cita-cita, tapi tidak ada media,
tidak ada fasilitas untuk sampai ke sana. Jadi hanya sebatas saya mau bercita-cita menjadi guru, saya mau bercita-cita menjadi polisi saja, seperti itu. Sedangkan banyak hal yang lebih dari itu. Nah, selain itu, hal yang menginspirasi saya adalah masalah bukan dari anak murid-murid ya, tapi dari kami para relawan pengajar itu, karena kesediaan para relawan pengajar untuk turun langsung. Bayangkan kalau kelas inspirasi diadakan pada hari Senin. Nah, salah satu relawan pengajar di tim saya itu berasal dari Jakarta dan rela untuk meluangkan waktunya hanya untuk kelas inspirasi. Jadi sungguh luar biasa. Itu yang menurut inspirasi yang saya peroleh, ketulusan dan sukarelanya para relawan untuk cuti, benar-benar cuti, pure cuti karena memang hari Senin dilaksanakan. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa, mengorbankan satu hari rela cuti demi mengajar di salah satu sekolah. Itu sudah luar biasa tentunya. Ya, dan pemirsa, sepertinya perbincangan kita pada malam ini lebih menarik lagi. Namun kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kelas inspirasi senja ini, namun beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali lagi bersama kakak-kakak dari kelas inspirasi Sinjai yang sejauh ini telah menggagas hadirnya gerakan kelas inspirasi di Sinjai. Sebelum kita berbincang kembali, kita saksikan dulu VT berikut ini.
tujuan Sinjai di masa yang akan datang? Ide kelas inspirasi ini sangat bagus karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada guru dan dosen, tetapi juga termasuk masyarakat. Sehingga kalau masyarakat diajak untuk ikut bersama-sama memberi inspirasi kepada para anak didik, itu justru akan membantu proses pendidikan kita supaya anak-anak makin sadar betapa pentingnya itu yang namanya pendidikan untuk menjadi pilar dari bangsa kita. Karena bangsa yang maju itu adalah bangsa yang memiliki pendidikan. Ya, itu tadi Viti seputar persiapan kegiatan kelas inspirasi Sinjai, khususnya kegiatan coaching fasilitator. Kak Fia, bisa diceritakan apa tujuan dilakukan coaching fasilitator seperti yang terlihat tadi di Viti? Oh ya, terima kasih. Jadi yang terlihat di Viti tadi itu ada beberapa kegiatan ya, mulai dari kita memberikan pengarahan atau sedikit materi tentang tugas dari fasilitator itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan permainan, bermain peran. Kemudian yang ketiga adalah sama ya, ice breaking seperti apa nanti di lapangan. Itu dari semua yang terlihat di Viti tujuannya adalah bagaimana kami mempersiapkan fasilitator untuk mendampingi dan memfasilitasi para relawan pengajar dan dokumentator sebagai sarana untuk memudahkan kegiatan kelas inspirasi Sinjai sendiri. Seperti itu, Kakak. Ya, saat ini kan kelas inspirasi Sinjai tengah dirancang. Kapan hari H pelaksanaannya dan seperti apa persiapan yang dilakukan para panitia secara keseluruhan? Mungkin Kak bisa menjelaskan persiapan secara keseluruhan. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi hari inspirasi, kelas inspirasi Sinjai itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2016 di Sekolah Dasar Sasaran Kelas Inspirasi Sinjai. Terus secara keseluruhan persiapannya adalah kami membangun semangat para relawan, panitia, fasilitator dan pengajar tentunya nanti. Terus lebih menjalin komunikasi lagi ya, dan antara pihak sekolah. Jadi kita melihat sejauh mana persiapan sekolah dan persiapan-persiapan lainnya itu nanti mungkin akan dijelaskan dari teman-teman kakak-kakak per divisi. Ya, untuk divisi acara seperti apa persiapan menjelang hari H kelas inspirasi yang disiapkan seperti apa? Ya, persiapan kami tim acara, kami sudah melakukan observasi ke sekolah-sekolah, kemudian coaching fasilitator, kemudian briefing dengan menghadirkan relawan pengajar, relawan dokumentator. Jadi di sana fasilitator bertemu dengan relawan pengajar, relawan dokumentator, kemudian membentuk tim. Kemudian setelah itu kami berikan rentan waktu selama 1 minggu. Setiap tim ini datang ke sekolahnya masing-masing. Oke, untuk divisi humas dan publikasi seperti apa persiapan untuk menjelang kelas inspirasi sendiri? Baik, makasih Kanto. Untuk humas, publikasi dan dokumentasi sendiri ada 3 hal utama yang dilakukan. Yang pertama sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kami memanfaatkan semua media untuk melakukan sosialisasi, baik itu media sosial, kemudian media elektronik, media cetak, dan kegiatan-kegiatan indoor yang dilakukan di kalangan masyarakat seperti misalnya di Car Free Day, ya kita melakukan sosialisasi secara rutin di situ. Dan untuk sosialisasi melalui media sendiri ya tentu salah satunya melalui Sinjai TV, dan itu cukup membantu kita untuk menarik minat ataupun animo dari para relawan, para profesional muda, para profesional lainnya dari berbagai profesi untuk bisa bergabung dengan kita di kelas inspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumentasi. Nah, divisi dokumentasi ini mempunyai tugas untuk melakukan dokumentasi dari berbagai kegiatan kita, mulai dari awal terbentuknya, kemudian sampai pada hari briefing kemarin. Nah, itu didokumentasikan semua sampai pada nantinya hari refleksi. Nah, itu tugas dari dokumentasinya. Kemudian dari sisi publikasinya, nah ini yang membackup bagaimana kegiatan-kegiatan kita ini terpublikasi secara cepat dan terupdate di berbagai media tadi yang digunakan.
Oke, saya ke Kak Bonita. Selama mempersiapkan gerakan kelas inspirasi senja ini, apakah ada kendala yang ditemukan pada saat menjelang hari H? Oke, baik. Terima kasih. Kendala pastinya ada yang kami hadapi, namun untuk kendala yang kami hadapi, kendala terbesarnya itu adalah ketika kami pertama kali memperkenalkan kelas inspirasi di Kabupaten Sinjai, bagaimana memperkenalkan apa itu gerakan kelas inspirasi, kemudian meyakinkan masyarakat bahwa kami adalah gerakan independen, bebas kepentingan, tidak melibatkan instansi perusahaan atau partai politik apapun. Itu mungkin yang kami hadapi untuk persiapan kelas inspirasi Sinjai. Ya, untuk relawan terlibat dalam gerakan kelas inspirasi Sinjai pertama ini, ada berapa relawan yang terlibat untuk tahun ini? Oke, untuk relawan yang terlibat, untuk di relawan panitia kami ada sekitar 35 orang. Kemudian untuk relawan pengajar, data yang kami dapatkan dari tim rekrutmen itu adalah jumlah pendaftar relawan pengajar itu ada sekitar 240 orang dari berbagai macam profesi. Kemudian untuk relawan dokumentator itu ada 27 orang. Untuk adapun hasil seleksinya ada 190 orang relawan pengajar yang dinyatakan lolos seleksi untuk menjadi relawan pengajar di kelas inspirasi Sinjai pertama ini. Apa harapan ke depan atas adanya gerakan inspirasi ini khususnya bagi dunia pendidikan dan generasi bangsa di Kabupaten Sinjai? Baik, terima kasih. Harapan kami tentunya sangat banyak. Yang pertama itu adalah semoga dengan adanya gerakan kelas inspirasi Sinjai ini adalah akan ada lagi gerakan kerelawanan dari teman-teman khususnya dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sinjai. Kemudian yang kedua, Pemda memberikan ruang dan kemudahan kepada teman-teman yang ingin memberikan kontribusi positif khususnya dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, salah satu harapan dari teman-teman panitia adalah ada follow up dari kegiatan kelas inspirasi Sinjai seperti gerakan kelas inspirasi di daerah lain, contohnya di Makassar mungkin ada Lentera Negeri, kemudian ada juga teman-teman relawan yang bekerja sama antara relawan panitia dan pengajar membuat sekolah membaca, sekolah menulis. Jadi gerakan kerelawanan ini tidak berhenti di sini, hanya berhenti di kelas inspirasi Sinjai, tetapi akan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sinjai. Iya, terima kasih pemirsa. Demikian tadi perbincangan kita bersama kakak-kakak dari kelas inspirasi Sinjai. Terima kasih sudah hadir di tempat ini tentunya bersama kru dari Sinjai TV. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama teman-teman dari kelas inspirasi Sinjai. Dan terima kasih sudah hadir berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama pemirsa Sinjai TV di rumah. Semoga kelas inspirasi Sinjai pertama ini berjalan sukses seperti apa yang diharapkan. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi.